Nah, garam meja atau garam yang seperti ini ya. Nah, ini dia guys. Manfaat garam untuk tanaman agar semakin subur. Nah, buat teman-teman nih, para pecinta tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman hortikultura, harus pantengin channel ini guys. Karena kenapa? Karena cuma channel inilah yang membahas tentang seputar tanaman jenis apapun ya, agar bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas dan subur tentunya. Seperti di video kali ini saya akan bahas seputar tentang manfaat garam buat tanaman agar subur hasilnya. Garam yang biasa kita temui di dapur itu mengandung yodium. Selain yodium, ternyata garam juga mengandung natrium guys. Nah, natrium ini ternyata merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman juga, tapi dalam bentuk dosis yang kecil ya. Natrium ini masuk dalam kategori nutrisi mikro. Dan unsur hara mikro ini seperti halnya contohnya yaitu kalsium, natrium, boron, dan lain sebagainya. Maka walaupun garam ini biasa dipakai oleh manusia untuk kebutuhan memasak-masak, tapi juga bisa diperlukan untuk nutrisi pada tanaman, yaitu mengandung unsur hara mikro, unsur hara natrium. Nah, lalu cara penggunaannya gimana? Nah, ini dia. Di depan saya ini ada tanaman hias Aglaonema dan air bersih sebanyak 1 liter yang akan saya pakai uji praktek untuk video kali ini, yaitu untuk manfaat garam pada tanaman hias. Bisa juga dipakai untuk tanaman-tanaman yang lainnya ya. Lalu di tangan saya ini ada garam ya. Ini garam meja yang mengandung yodium. Teman-teman mungkin biasa mendapatkan garam seperti ini di dapur ya. Mereknya bebas, yang penting garam untuk masak, yaitu yang beryodium. Jangan memakai garam krosok atau garam kasar ya, itu tidak mengandung yodium yang biasa dipakai untuk pengawetan es agar tidak cepat mencair. Jadi pakailah garam yang beryodium dan mengandung nutrisi natrium. Nah, garam meja atau garam yang seperti ini ya, itu mempunyai nutrisi natrium. Natrium ini manfaatnya untuk tanaman adalah untuk kesehatan akar dan batang tanaman guys. Jadi kalau ingin tanamannya itu batangnya kokoh ya, misalkan untuk tanaman Aglaonema ini yaitu batangnya walaupun tinggi dia tidak loyo ke kiri, bengkok kanan, bengkok kiri, akarnya juga panjang ya, sangat keras. Nah, itulah nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan batang dan akarnya. Tapi ingat juga guys, unsur natrium yang berlebihan untuk tanaman itu bisa juga membuat pertumbuhannya terhambat atau stagnan. Jadi sekali lagi, penggunaan garam pada tanaman juga harus jangan terlalu berlebihan ya. Sekali lagi, unsurnya adalah natrium, merupakan unsur hara mikro, jadi tingkat kebutuhannya sangat kecil. So, penggunaan garamnya pun kita harus sesuai dosis, jangan kelebihan yang ada nanti tanamannya bisa terganggu ya, pertumbuhannya bisa stuck. Nah, dosis aman yang dipakai untuk kebutuhan tanaman ini berapa sih? Nah, untuk penggunaan garam ini bisa dipakai dua cara ya. Cara yang pertama yaitu langsung ditaburkan ke bagian media tanam. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini untuk garam yang ditaburkan penggunaannya adalah 3 gram untuk 1 pot seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Per4 berarti ya sekitar seujung ya. Nah, ini dia guys. Cukup segini aja. Ini bisa ditaburkan langsung di bagian permukaan media tanam di sekitar samping-samping pot seperti ini. Atau dengan cara yang kedua, dilarutkan. Untuk dilarutkan ini kita bisa menggunakan air 1 liter seperti ini ya. Air 1 liter seperti ini. Lalu untuk garamnya adalah setengah sendok makan. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia ya, setengah sendok makan. Bisa dilarutkan. Lalu kita aduk sampai larut untuk garamnya. Jadi sekali lagi, cara penggunaan dosisnya juga berbeda pula, berbeda-beda dari segi cara penggunaannya. Kalau dilarutkan adalah setengah sendok makan untuk air 1 liter, dan kalau ditaburkan langsung ke media tanam adalah 1/4 sendok makan. Nah, itu ya, sudah larut. Nah, kalau sudah larut, kita bisa menyiramnya ke bagian permukaan media tanam. Kita bisa menyiramnya sedikit aja ya di bagian media tanam atau perakaran di tanaman yang ingin kita rawat dengan media garam. Nah, lalu metode penggunaan garam ini berapa kali sih diberikan pada tanaman? Untuk yang ditabur ini kita bisa memberikannya sebulan sekali. Lalu untuk yang disiram kita bisa menyiramnya per 2 minggu sekali. Oke, paham ya untuk perbedaan dari metode penggunaan yang ditabur ataupun yang dilarutkan.
Tapi ingat ya, karena ini unsurnya unsur mikro dan itu manfaatnya untuk kesehatan batang dan akar. Karena kalau ingin untuk mendapatkan kesehatan batang dan akar, itu kita bisa mendapatkan dari unsur hara makro, yaitu di unsur P atau fosfat atau fosfor. Nah, fosfor dan fosfat itu merupakan unsur hara makro yang sangat besar kebutuhannya untuk kesehatan akar dan batang juga, dan itu bisa didapatkan dari pupuk apa? Ini dia. Tara. Nah, ini dia ya guys. Pupuk yang saya mempunyai. Nah, ini dia guys, pupuk yang saya punyai yaitu MKP dan pupuk SP36. Ini bedanya apa dan persamaannya apa? Nah, ini persamaannya adalah sama-sama pupuk yang merupakan unsur P-nya atau fosfornya dinilai yang tinggi. Jadi ini merupakan pupuk tunggal ya. Kalau ingin mendapatkan kesehatan batang dan akarnya itu lebih sehat, selain natrium juga bisa didapatkan dari kedua pupuk ini guys, karena memiliki unsur makro yaitu fosfat ataupun fosfor. Lalu perbedaannya dari SP36 dan MKP ini apa? Sama-sama memiliki unsur P yang tinggi. Nah, bedanya untuk SP36 ini pupuknya sulit larut di dalam air ya. Jadi biasa dipakai untuk pupuk dasar atau pupuk permulaan untuk memulai dari merawat tanaman apapun. Lalu MKP karena ini mudah larut dalam air, maka biasa dipakai untuk pemupukan susulan. Jadi itu bedanya ya. Ini sekedar informasi aja untuk nilai nutrisi yang bisa menyehatkan batang dan akar selain dari unsur hara natrium yang terdapat pada garam. Oke ya, sekarang paham kan cara penggunaan garam pada jenis tanaman-tanaman tertentu, mulai dari cara penggunaannya hingga pada manfaatnya. Oke ya, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. And sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.